Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fajar Kurniawan, NIM 20310410028, mahasiswa Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang social learning dari Albert Bandura. Teori belajar sosial dikenalkan oleh Albert Bandura, menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behaviorik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. 3 konsep dasar. Teori social learning dapat menjadi jawaban atas celah dari teori-teori belajar lainnya. Pada teori ini terdapat 3 konsep yang menjadi dasar, yaitu 1. Manusia bisa belajar lewat observasi. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Penerapan efektif. Yang pertama, perhatian. Anak harus memberikan atensi atau perhatian. Apapun yang mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajaran sosial. Yang kedua adalah retensi. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga penting. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap hal ini. Utamanya adalah kemampuan untuk menyerap hal-hal baru. Yang ketiga adalah reproduksi. Setelah memberikan perhatian, kemudian menyimpannya, tiba saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Inilah peran penting dari latihan, sehingga perilaku akan semakin terasa. Yang keempat adalah motivasi. Tahap terakhir untuk memastikan proses belajar berlangsung lancar adalah motivasi. Untuk meniru perilaku yang telah dilihat, konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi. Contohnya ketika melihat teman sebaya mendapat hadiah saat tiba di kelas tepat waktu, atau sebaliknya melihat teman dihukum karena terlambat masuk kelas. Determinisme timbal balik, yaitu lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Sedangkan behaviorisme dasarnya menyatakan bahwa lingkungan seseorang menyebabkan perilaku seseorang. Terima kasih. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.